Halo, welcome to Sekolah Data. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi setelah di video sebelumnya kita sudah menambahkan fitur Plotly ya di bar chart. Di sini kita bisa lihat kita hover kursornya. Di sini terlihat kalau balon teksnya itu masih belum rapi ya. Nah, ini kita bisa rapikan informasinya dengan menambahkan fungsi glue di sini. Jadi kita panggil dulu package glue-nya. Jadi kalau teman-teman belum install package-nya bisa diinstal dulu. Kemudian kita copy dan kita paste ya di sini video satunya ini. Kemudian kita tambahkan satu kolom baru yang nantinya akan menjadi isian dari balon text-nya. Jadi kita namakan kolomnya itu text. Kita pasang fungsi glue-nya di sini. Kemudian kita mulai tulis isi balon text-nya. Jadi ini ada kategori, itu kita ambil datanya dari kolom kategori ID. Kemudian ada likes rasio, itu kita ambil dari kolom min likes SR. Kita tambahkan persen untuk satuannya. Sekarang kita run. Oke, kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Jadi teksnya ini berisi keterangan dari kolom di sebelahnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba tambahkan fitur tooltip di ggplotly-nya. Jadi kita copy aja untuk plotly-nya yang ini. Jadi kita copy ya ini. Kita copy. Kemudian kita tambahkan teks di sini. Kita tambahkan teks untuk balon teksnya ya. Di sini teksnya sama dengan teks itu merefer ke kolom teksnya yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita tulis di sini ggplotly plot 1. Kita tambahkan fitur tooltip di sini, isinya adalah teks. Sekarang kita run. Nah, kalau teman-teman lihat dia sudah rapi ya untuk isi balonnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk perapiannya. Nah, sekarang kita pindah ke kasus Plotly dengan line chart. Jadi dari kategori video education dan science and technology, kita mau lihat dari kedua kategori tersebut mana video yang lebih berpeluang untuk trending, dan kita coba buat visualisasinya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita filter dulu kategori education dan science technology, kemudian kita grouping berdasarkan kategorinya. Jadi kita ada kategorinya dan trending date-nya. Jadi kita pengen nge-track nih per harinya itu seperti apa performa video jumlah views-nya seperti itu. Nah, kita buat dulu. Jadi kita bikin dataset baru video 2 ya. Ini kita ambil datanya dari video, kemudian kita filter kategori ID-nya itu dari ini, kita copy aja dari atas ya. Copy. Kemudian setelah itu
kita group by ya, group by berdasarkan kategori ID dan trending date. Kita lanjutkan ke summarize. Di summarize kita akan kita pengen tahu jumlah views-nya itu per kategori seperti apa. Jadi kita bikin kolom baru namanya views n, itu pakai fungsi n ya. Kita run. Nah, kira-kira bentuk datanya seperti ini. Jadi setiap harinya, misalnya ini kategori ID-nya education, ini setiap harinya kita bisa tahu nih jumlah views-nya per kategori itu seperti apa. Nah, kemudian kita tambahkan kolom baru, tapi sebelumnya kita tulis ungroup dulu supaya kita coding kita nggak terpengaruh dari group by sebelumnya. Kemudian kita mutate teks lagi, isi nama kolomnya, kemudian kita pasang fungsi glue. Terus isinya adalah kategori, kemudian kategori ID, ini di refer dari kategori ID, kemudian jumlah video, itu kita ambil dari kolom yang sudah kita buat, itu yang views n ini, jadi ini views n, ini, kemudian kita run dulu. Nah, dia sudah terbuat ya ininya, kolomnya. Nah, kemudian kita pasang ggplot-nya, jadi kita tulis ggplot. Data yang mau kita visualisasikan tuh video 2, AS, sumbu X-nya itu trending date ya. Kemudian sumbu Y-nya itu views n, jadi jumlah view-nya, kemudian kita pasang geopoint. Nah, di geopoint sendiri kita pasang aesthetic lagi, itu color, jadi tiap garis itu nanti akan berbeda sesuai dengan kategori ID-nya. Terus kita coba run dulu ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi titik-titik datanya sudah terbuat, tinggal kita tambahkan grafik garisnya ya. Jadi grafik garisnya kita tambahkan geomline. Kemudian untuk AS-nya juga masih sama, ini kita copy. Kita run. Nah, ini sudah tersambung semua ya titiknya dengan garis. Setelah itu kita tambahkan label. Jadi kita tambahkan judul chartnya itu misalnya trend total video trending berdasarkan kategori. Kemudian untuk sumbu Y-nya judulnya kita hapus aja, nggak usah kita pakai. Kemudian untuk sumbu X judulnya itu kategori. Nah, kemudian kita pasang ggplotly. Ini plot 2 ya. Oh ya, sorry. Ini kita simpan dulu di objek plot 2. Dan kita pasang plot 2. Nah, ini kita rancangnya. Cangnya kita run. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sudah ada balloon text-nya, cuma isinya masih belum terpasang. Nah, sekarang kita pasangnya ini di geopoint, karena kalau kita hover dia balonnya akan muncul setelah kita hover di pointnya ya, di titik-titiknya. Jadi kita pasang di sini. Text sama dengan text. Kemudian tooltipnya jangan lupa
kutip teks, kita run ulang. Nah, dia sudah terpasang ya. Seperti itu. Ini kalau kategori ID-nya mau kita ganti judulnya, kita tulis ini pakai color ya. Color sama dengan kategori. Oh ya, ini salah ya. Sumbu X-nya harusnya trending date. Jadi kita tulis di sini, kita ganti trending date. Oke, kita run ulang. Nah, ini sudah benar ya, harusnya ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. See you.